Shalom. Senang ya kita bisa bertemu di ibadah PT pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan Mas Teruna. Mari kita berdiri semua. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadiran-Mu Tuhan. Suci dan kuduskalah kami agar boleh layak masuk ke dalam tahta kerajaan. Mari teman-teman kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari kitab Bakti nomor 5. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini Kau berikan kami Tuhan kehidupan yang baru Tuhan. Kau boleh jagai kami Tuhan semalam. Tuhan, kami akan beribadah. Biarlah Kau yang boleh pimpin dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami boleh lebih dekat kepadamu Tuhan dan bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita akan baca nas pujian yang diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 12 sampai dengan ayatnya ke-16. Demikian Mazmur 71 ayat 12 sampai dengan 16. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah bersuburkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku.
tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Teman-teman silahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3 dengan judulnya Dipersatukan Kristus untuk diutusnya. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari Gitar Bakti 62 Siapa yang Berpegang. Dipersilahkan. Teman-teman, sebelum memasuki firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami di hari ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami supaya kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ilahi permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, KSI undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kalau teman-teman sudah menemukannya, izinkan KSI untuk membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 menyatakan, Barnabas dan Saulus diutus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Pada minggu hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul. Nah, di sini temanya adalah dipersatukan Kristus untuk diutusnya. Tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah, teman-teman kalau baca ayat yang pertama, di situ mau dijelaskan bahwa ada 5 orang dari satu persekutuan. Persekutuan ini ada di Antiokhia. Antiokhia itu adalah sebuah kota di mana orang Kristen awal-awal atau jemaat mula-mula Kristen dibentuk di Antiokhia. Nah, di situ ada 5 orang, yaitu ada Barnabas. Barnabas ini dari Lewi, yang ibu kotanya adalah Siprus. Ada Simeon. Simeon ini adalah orang Niger. Orang Niger itu adalah orang-orang yang berkulit hitam. Terus ada Lukius. Lukius ini juga disebut dengan Simon dari Kirene.
yaitu orang yang membantu Tuhan Yesus yang membawa kayu salib. Ada Menahem. Menahem ini adalah seseorang yang dibesarkan bersama-sama dengan Raja Herodes. Dia dibesarkan dari keluarga yang memiliki banyak uang. Dia dibesarkan oleh keluarga yang kaya raya. Nah, yang terakhir ada Paulus. Teman-teman tahu tentang kisah Paulus, di mana dia itu adalah seorang ahli Taurat, tetapi dia ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus pada dulunya yang namanya adalah Saulus, kemudian diubah menjadi Paulus yang sekarang adalah orang yang memberitakan Injil Kristus. Teman-teman, di ayat yang pertama ini ingin disampaikan bagi kita bahwa bagaimana Paulus dan Barnabas ini diproses untuk dipersiapkan tugas khusus. Jadi nanti mereka dipersiapkan tugas khusus untuk melayani umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Nah, mereka ini diutus oleh Roh Kudus dengan penumpangan tangan para nabi dan para pengajar. Teman-teman, nabi di sini adalah orang-orang yang dikaruniai Roh Kudus yang digunakan oleh Allah untuk membimbing jemaat-jemaat yang pada masa itu belum memiliki kitab perjanjian baru secara lengkap. Sedangkan pengajar ini adalah orang-orang yang mengajarkan kabar baik kepada jemaat pada saat itu. Nabi dan pengajar ini mempunyai tugas yang berbeda-beda. Kalau nabi ini adalah seseorang yang bisa dikatakan orang-orang yang menyampaikan tentang khotbah berkeliling. Jadi dia menyampaikan tentang firman Tuhan tidak hanya di satu jemaat, tetapi dia berkeliling untuk menyampaikan firman Tuhan. Sedangkan pengajar ini adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan hanya di satu jemaat saja. Jadi dia tidak berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan. Teman-teman, pada ayat 2 dan 3 di sini menyatakan bahwa Paulus dan Barnabas sedang berpuasa, berdoa dan beribadah. Di situ jelas menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk menerima tugas khusus yang akan dilakukan oleh mereka. Tugas khususnya itu adalah mereka akan mengabarkan Injil di seluruh dunia. Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di jemaat Antioquia saja, tetapi mereka berkeliling untuk menyampaikan kabar baik atau kabar tentang firman Tuhan. Pada ayat yang kedua dikatakan, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Jadi di sini dikatakan bahwa bukan mereka yang menginginkan tugas tersebut, bukan Paulus dan Barnabas yang menginginkan mereka mau mengabarkan Injil ke seluruh dunia, tetapi Roh Kuduslah yang menentukan bahwa mereka harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Maka mereka mempersiapkan diri dan hati mereka berdoa, berpuasa dan beribadah untuk mempersiapkan diri dan hati mereka untuk mengabarkan Injil atau kabar baik ke seluruh dunia. Memberitakan Injil berarti kita memberitakan kabar baik terhadap sesama yang mendengarkan tentang Injil tersebut. Nah, kabar sukacita tentang Dia, Sang Juru Selamat kita, Sang Juru Selamat manusia yang membawa kasih Allah dan jalan damai sejahtera bagi umat manusia. Dia rela berkorban bagi banyak orang dengan menebus dosa umat manusia dengan disalibkan. Dia selalu berbelas kasihan terhadap semua orang yang menderita. Bahkan Dia, Sang Juru Selamat, yang menjadi terang di tengah-tengah dunia ini yang gelap. Nah, Tuhan Yesuslah yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Jadi Paulus dan Barnabas ini memberitakan atau menceritakan tentang karya pelayanan Yesus Kristus. Dia menceritakan ke seluruh dunia, tidak hanya di satu jemaat Antioquia ini saja, tetapi dia akan pergi melayani Tuhan, dia akan pergi memberitakan Injil Tuhan di seluruh dunia. Teman-teman, kita pun akan diutus untuk melakukan hal yang sama. Kita akan memberitakan kabar baik atau Injil dimanapun kita berada, tidak memandang latar belakang
dari diri kita sendiri. Sama seperti di Kisah Para Rasul ayat yang pertama tadi kan ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius, ada Menahem, ada Paulus. Nah, mereka itu tidak dilahirkan di dalam satu kota yang sama, mereka tidak juga memiliki warna kulit yang sama, mereka juga tidak memiliki latar belakang keluarga kaya dan sebagainya. Mereka mempunyai latar belakang yang masing-masing, tetapi mereka mau memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Mereka bersatu untuk terus memberitakan firman Tuhan dan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama halnya dengan kita pada saat kita melayani Tuhan, bukan kita yang memilih untuk melayani Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk melayaninya. Sama seperti tadi dikatakan, Tuhan yang memilih Barnabas dan Paulus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mereka tidak hanya memberitakan Injil di satu jemaat itu saja, tetapi Tuhan memilih mereka karena Tuhan tahu mereka sanggup untuk melakukannya, sehingga mereka diutuslah untuk memberitakan Injil di dunia, tidak hanya di satu daerah saja. Di dalam kita pelayanan pun kita tidak boleh memandang latar belakang rekan sepelayanan kita, entah itu dari finansial, dari keluarga, ataupun dari studi dan segala macam. Kita tidak boleh memandang latar belakang mereka, tapi rangkullah mereka menjadi rekan sepelayanan yang baik bagi sesama. Ada berbagai macam cara kita melayani Tuhan. Yang mungkin yang paling sering kita lihat ya, kalau misalnya kita bisa nyanyi, mungkin kita bisa jadi prokantor di gereja. Kalau kita bisa main keyboard, mungkin kita bisa jadi organis di gereja. Itu kan termasuk kita memberi diri melayani Tuhan. Tuhan memberikan kita talenta, kita kembangkan untuk melayani Tuhan. Nah teman-teman, marilah kita bersama-sama menjadi teruna yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 422, Yesus berkata. Yesus berkata, bersinar di lihat malam dan siang, anak manusia di sekitarnya. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa, Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang segar sehingga kami dapat beribadah persekutuan teruna pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya kami dapat terus memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Kami dapat terus melayani-Mu Tuhan dalam situasi apapun dan di dalam kondisi apapun Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau berkati bangsa dan negara ini, khususnya untuk kota Sintang Tuhan di Kalimantan Barat yang sedang banjir. Kiranya Engkau mau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau cukupkan segala makanan, segala pakaian dan apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk gereja dan pelayanan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati gereja dan pelayanan-Mu ini, khususnya untuk GPIB Siloam Tuhan. Engkau berkati pendeta, majelis dan semua orang yang turut serta mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa untuk persekutuan teruna, untuk adik-adik klien kami yang pada saat ini sudah kembali sekolah seperti biasa. Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan dan kekuatan supaya mereka dapat melanjutkan studi mereka dengan baik. Juga kakak-kakak lain yang sedang bekerja maupun kuliah, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati perkuliahan mereka juga Tuhan. Hanya itu dalam permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, persembahan ini teman-teman bisa masukkan ke dalam amplop, kemudian teman-teman tuliskan nama dan dari Pelkat PT, kemudian tulis sektor mana gitu ya. Dan teman-teman bisa langsung serahkan ke kantor gereja. Ataupun teman-teman bisa masukkan ke dalam amplop, tulis nama, sektor mana dari Pelkat PT, kemudian titipkan ke papa mamanya, supaya papa mamanya bisa serahkan ke kantor gereja. Nah, ayat persembahannya diambil dari Mazmur 119 ayatnya ke 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahanmu. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, dan kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah ini berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan, supaya nama-Mu lebih dipermuliakan. Dan juga kami berdoa untuk majelis yang mengelolanya, biarlah Kau memberikan kebijakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, untuk Warta PT, minggu depan tetap ada ibadah PT ya teman-teman, dilaksanakan secara online. Jangan lupa pukul 7.30. Nah, kemudian kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun seminggu ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiri semua teman-teman. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Dalam dunia
persilahkan kepada pelayan firman untuk menutup atau berdoa berkat. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat melayani-Mu dimanapun kami berada. Kami dapat memberitakan kabar baik tentang-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau curahkan Roh Kudus terhadap kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.